Sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menyiapkan Alkitab, lembar pelajaran, dan persembahan. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Ketemu lagi di Sunday School GBI Gedung Mundu. Yeay. Bersama saya Ivana, Naya, dan Rahel. Tepuk Sunday School. Sunday School. Sunday School. Sunday School. Yes, yes, yes. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, dan sertai supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, sertai teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dek Nanya, Dek Rahel, teman-teman, kita biar makin semangat, kita lompat 3 kali sambil sorak haleluya. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeay. Kasih Tuhan itu indah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita akan menyanyi lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Teman-teman masih semangat? Semangat! Kalau masih semangat, yuk kita memuji Tuhan sekali lagi. Judulnya Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh lebih tinggi. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dek Nanya, Dek Rahel, teman-teman, kita kan sudah memuji Tuhan, ya, sudah berdoa, ya. tapi ada yang kurang. Kita belum mendengarkan firman Tuhan. Tapi siapa ya yang menceritakan tentang firman Tuhan? Dan ceritanya tentang apa? Daripada penasaran, kalian penasaran gak? Penasaran. Penasaran? Daripada penasaran, kita langsung lihat aja yuk. Let's go.
Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali di dalam sekolah minggu pagi ini. Bu Yanto akan bercerita dengan judul Keluarga yang Taat Meskipun Dibenci. Anak-anak, sekarang anak-anak sudah duduk manis ya, sudah mandi, dan sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan kami boleh bersekolah minggu. Tuhan akan berkati firman Tuhan yang akan didengar oleh anak-anak dari kelas Indria sampai Pratama ini Tuhan. Bila firman Tuhan ini akan bermanfaat bagi anak-anak yang saat ini bersama-sama bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Yuk kita akan membacanya bersama-sama. Bu Yanto akan membaca judulnya dan nanti diteruskan ya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf. Diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanan sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, "Dengan bantuan tuanku untuk tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tempat perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya,
Ditinggalkannya baju padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya. Sampai tuan rumah pulang, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang ceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukannya oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Di dalam firman Tuhan, kita patut mencontoh seorang tokoh yang di sini dikatakan Yusuf ya. Pada saat Yusuf dijual oleh saudaranya, ya, ia menjadi seorang pembantu di Mesir. Ia bekerja di rumah seorang kepala pasukan pengawal yaitu Potifar. Potifar sangat menyukai Yusuf karena ia bekerja dengan rajin dan jujur. Potifar juga sudah memiliki istri, dan istri Potifar juga menyukai Yusuf. Bahkan istri Potifar ingin juga mengajak berbuat dosa kepada Yusuf. Tapi Yusuf menolak anak-anak, ya. Dia tidak mau ya diajak berbuat dosa kepada istri Potifar. Dia tahu bahwa Yusuf adalah orang yang taat kepada Allah, kepada Tuhan, dan dia takut juga untuk berbuat dosa. Maka dia menolak ya apa yang akan dilakukan oleh istri Potifar kepada Yusuf. Lalu istri Potifar menjadi marah. Dia marah kepada Yusuf, dan bahkan dia juga bilang sama Potifar bahwa dia juga membencinya. Lalu Potifar jadi marah. Kemudian Yusuf dimasukkan di dalam penjara. Yusuf melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, meskipun ia bisa ya berbuat dosa dengan istri Potifar. Tapi Yusuf tidak mau melakukan karena Yusuf mempunyai pilihan, yaitu untuk taat kepada Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa. Dia ingin hidup benar bersama Tuhan. Anak-anak, Yusuf juga memilih untuk taat kepada Allah, walaupun dia dibenci oleh Potifar dan istrinya. Bahkan Yusuf berkata, aku dibenci sama manusia tidak apa-apa, tapi aku jangan sampai dibenci sama Tuhan. Nah, sifat seperti ini juga ada di dalam keluarga kita. Kita harus hidup dengan taat, ya, dengan taat kepada orang tua, mendengarkan nasihat kepada orang tua, mendengarkan pesan kepada orang tua. Anak-anak, kita juga bisa melakukan dosa, walaupun dimanapun kita bisa melakukan dosa. Kita membuat orang tua kita marah, itu juga sudah berbuat dosa. Maka pada pelajaran hari ini, mari kita akan belajar untuk taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Dengan apa? Dengan mendengarkan nasihat dari orang tua, mendengarkan perintah dari orang tua. Contohnya, kalau anak-anak disuruh belajar, ayo anak-anak belajar. Aku masih main game kok, Bu. Nanti dulu. Ya, tidak boleh anak-anak ya. Kalau kita mau menjadi anak yang taat, kita harus menurut apa yang dikatakan orang tua. Kalau kita tidak belajar, kita tidak jadi anak yang pandai dong, ya. Nah, di sini kita juga banyak sekali contoh-contoh yang harus
dilakukan di rumah bersama dengan keluarga. Seperti tadi suruh belajar, malas, suruh mandi, malas, disuruh membersihkan setelah bermain, tidak mau. Ini kan juga membuat susah orang tua, membuat sedih orang tua. Lah, kalau kita membuat sedih atau marah kepada orang tua, berarti kita sudah berbuat dosa. Ya, walaupun kecil contohnya ya, kalau kita tidak melakukannya, kita tidak melakukan dosa itu, maka orang tua kita juga akan menjadi senang, menjadi sukacita. Tuhan pun akan menjadi senang. Marilah kita akan belajar taat kepada Tuhan melalui kedua orang tua kita. Itu adalah perintah dari firman Tuhan. Kita tidak boleh berbuat dosa. Ya, saat ini nanti di dalam pelajaran kita harus memilih mana ya yang harus kita berbuat ya, yang untuk taat ini ya. Aku mau belajar bagaimana? Belajar membereskan atau merapikan tempat tidur, belajar tidak malas menurut apa yang dikatakan oleh orang tua. Ya, semuanya nanti bisa dipelajari di dalam pelajaran pada minggu ini. Ya, itulah anak-anak, supaya kita menjadi anak yang taat, kita harus belajar, kita harus mengucap syukur. Ya, seperti Yusuf tadi, dia taat walaupun dibenci oleh manusia, dibenci oleh Potifar dan istrinya, tapi dia taat kepada Tuhan supaya Yusuf terus diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga seperti itu, kalau ingin diberkati oleh Tuhan, kita juga harus hidup dengan taat, mendengarkan nasihat dan pesan orang tua. Mari kita akan menghafal ayat yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Yuk kita akan sama-sama ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yuk kita akan ulangi lagi. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar firman Tuhan pada pagi hari Tuhan. Biarlah anak-anak kami bisa menjadi taat seperti Yusuf dan tidak berbuat dosa Tuhan. Dan mereka boleh mendengarkan perintah atau nasihat dari orang tua sehingga mereka boleh menjadikan kesenangan bagi keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati anak-anak kami ini Tuhan untuk menjadi anak yang bisa hidup dengan benar, dengan baik di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk saat yang indah ini kami boleh bersekolah minggu bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Yanto, firman Tuhannya. Teman-teman sudah diberkati belum? Sudah! Kalau sudah, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mendapat firman Tuhan dari Bu Yanto. Berkati teman-teman kami ya Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah!